Yes, just pause the video. No. Why you speak video first? No, he is also my president. สนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือเรื่องของ AI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่ง Jadi kita bukan eranya lagi tebak-tebakan. Ya, ini era sport science, ini era persiapan. Terbukti curang di SEA Games 2025, seluruh Asia Tenggara sepakat 160 emas Thailand diselidiki. Indonesia langsung geser tuan rumah jadi juara umum. SEA Games 2025 yang digelar di Thailand seharusnya menjadi pesta olahraga Asia Tenggara. Ajang 2 tahunan ini sejak awal selalu membawa semangat persahabatan, sportivitas, dan persaingan sehat antar negara serumpun. Namun edisi kali ini justru berubah menjadi panggung kontroversi terbesar dalam sejarah SEA Games modern. Alih-alih dikenang sebagai perayaan prestasi, SEA Games Thailand 2025 kini lebih sering dibicarakan sebagai simbol kecurigaan, ketidakadilan, dan dugaan manipulasi sistemik. Sejak hari pertama kompetisi, publik sudah dibuat terbelalak oleh satu fakta mencolok di papan klasemen medali. Thailand sebagai tuan rumah melesat jauh meninggalkan negara lain, bukan sekedar unggul tipis atau wajar, melainkan unggul dengan jarak yang terlampau ekstrim. Dalam hitungan hari, Thailand sudah mengoleksi puluhan medali emas, sementara negara pesaing masih berkutat di angka belasan. Situasi ini memunculkan satu pertanyaan besar, apakah ini murni prestasi atau ada sesuatu yang tidak beres sejak awal? Dominasi yang terlalu sempurna untuk dipercaya. Memasuki pertengahan kompetisi, Thailand tercatat telah mengoleksi sekitar 160 medali emas, disertai lebih dari 100 perak dan puluhan perunggu. Angka ini bukan hanya menempatkan mereka di puncak klasemen, tetapi juga menciptakan jurang yang nyaris mustahil dikejar. Indonesia yang dikenal sebagai kekuatan besar olahraga Asia Tenggara hanya mampu mengumpulkan sekitar 62 emas, meskipun performa atlet-atlet merah putih dinilai cukup konsisten. Banyak pengamat mulai angkat alis, bukan karena Thailand unggul, tetapi karena skala keunggulan tersebut terasa tidak masuk akal. Dalam sejarah SEA Games, dominasi tuan rumah memang bukan hal baru, namun jarang sekali terjadi dominasi sedemikian absolut hingga negara lain seperti kehilangan ruang bernafas. Prediksi juara umum pun praktis selesai bahkan sebelum SEA Games mencapai separuh jalan. Sebuah kondisi yang ironis untuk ajang yang seharusnya menyajikan ketegangan hingga hari terakhir. Cerita gelap di balik gemerlap medali. Namun cerita SEA Games 2025 tidak berhenti di papan klasemen. Di balik sorak-sorai kemenangan Thailand, muncul kisah-kisah kelam dari arena pertandingan. Kisah tentang keputusan wasit yang janggal, penilaian juri yang sulit dicerna, hingga tekanan psikologis yang dialami atlet dan ofisial negara lain, terutama Indonesia. Salah satu kisah paling menyita perhatian datang dari cabang kickboxing. Seorang atlet Indonesia yang tampil dominan sejak babak awal, akhirnya harus tersingkir di semifinal, bukan karena kalah teknik, bukan karena kehabisan stamina, melainkan karena keputusan juri yang dinilai sangat kontroversial. Atlet kami unggul jelas, pukulan masuk lebih banyak, kontrol pertandingan terlihat nyata, tapi tiba-tiba poin berpihak ke lawan, ujar salah satu pelatih Indonesia dengan nada kecewa. Rekaman pertandingan yang beredar di media sosial semakin memperkuat kecurigaan publik. Banyak netizen bahkan dari negara lain mempertanyakan objektivitas penilaian. Apakah ini hanya kesalahan manusia atau bagian dari pola yang lebih besar? Manajer Indonesia diusir, dikawal senjata lengkap polisi. Kontroversi semakin memanas ketika muncul kabar yang jauh lebih mengejutkan. Manajer tim kickboxing Indonesia, Rossi Nurasjati, dilaporkan diusir dari Thailand dan dipulangkan ke Indonesia dengan pengawalan aparat keamanan bersenjata lengkap. Bukan sekedar diminta keluar arena, Rossi disebut langsung diamankan oleh kepolisian Thailand, dibawa keluar lokasi pertandingan dan dipaksa meninggalkan negara tuan rumah. Perlakuan ini sontak memicu kemarahan dan kebingungan. Apa kesalahan saya? Saya hanya mendampingi atlet, menjalankan tugas resmi, ujar Rossi dalam pernyataan yang kemudian viral. Tidak ada penjelasan terbuka soal pelanggaran berat yang dilakukan, tidak ada konferensi pers resmi, tidak ada transparansi.
Yang ada hanyalah satu fakta pahit. Seorang ofisial Indonesia diperlakukan layaknya ancaman keamanan hanya karena bersuara mempertanyakan keputusan pertandingan. Bagi banyak pihak, insiden ini menjadi titik balik. Jika sebelumnya kecurigaan masih dianggap spekulasi, maka pengusiran ini menjadi bukti nyata bahwa ada sesuatu yang ingin dibungkam. Bukan kasus tunggal, pola mulai terlihat. Insiden kickboxing bukan satu-satunya. Di beberapa cabang lain, atlet dan ofisial negara peserta lainnya juga melaporkan pengalaman serupa. Keputusan wasit yang berubah drastis di menit terakhir, penalti kontroversial, diskualifikasi tanpa alasan jelas hingga penjadwalan pertandingan yang merugikan atlet non-tuan rumah. Publik mulai menghubungkan titik-titik ini, apalagi jika mengingat satu fakta penting. Tuan rumah memiliki kuasa besar dalam menentukan cabang olahraga, nomor pertandingan, hingga penunjukan perangkat pertandingan. Thailand memaksimalkan status tuan rumah dengan cerdas, atau mungkin terlalu jauh. Mereka memasukkan banyak cabang yang menjadi kekuatan tradisional seperti kano, jiu-jitsu, muay thai, dan beberapa nomor bela diri yang penilaiannya sangat subjektif. Dalam cabang-cabang ini, Thailand panen emas dalam jumlah besar. Atletik dan kano menjadi ladang emas utama Thailand. Dalam waktu singkat, puluhan emas masuk ke kantong tuan rumah. Sementara di cabang yang lebih objektif seperti renang atau angkat besi, dominasi Thailand tidak sedrastis itu. Sejarah yang terulang lagi dan lagi. Bagi yang mengikuti SEA Games sejak lama, pola ini terasa familiar. Indonesia mengalaminya saat menjadi tuan rumah 2011, Malaysia di 2017, Filipina di 2019, Vietnam di 2021. Hampir selalu sama, tuan rumah berjaya, negara lain mengeluh, lalu cerita itu perlahan dilupakan. Namun SEA Games 2025 terasa berbeda, bukan hanya karena skala dominasi, tetapi karena akumulasi kontroversi yang terlalu banyak untuk diabaikan. Thailand memang pernah menjadi juara umum saat SEA Games digelar di Myanmar dan Singapura. Vietnam juga pernah berjaya di Kamboja. Artinya menjadi juara umum tanpa status tuan rumah bukan hal mustahil. Tapi dominasi ekstrim hampir selalu terjadi saat menjadi tuan rumah. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah tuan rumah diuntungkan, tapi seberapa jauh keuntungan itu boleh diberikan sebelum merusak integritas kompetisi. Reaksi Asia Tenggara dan desakan investigasi. Seiring membesarnya polemik, suara protes mulai datang bukan hanya dari Indonesia. Ofisial dari beberapa negara Asia Tenggara disebut mulai menyuarakan keberatan secara internal. Diskusi tertutup antar delegasi terjadi. Ada desakan agar perolehan medali Thailand, khususnya sekitar 160 emas, diselidiki secara independen. Beberapa pihak bahkan mewacanakan peninjauan ulang klasemen jika ditemukan pelanggaran serius. Isu paling ekstrim yang beredar adalah kemungkinan Indonesia digeser menjadi juara umum jika medali Thailand dianulir. Meski terdengar dramatis, wacana ini menunjukkan betapa besar ketidakpercayaan yang kini menyelimuti SEA Games 2025. Indonesia dan harga mahal sebuah sportivitas. Bagi Indonesia, SEA Games 2025 menjadi pengalaman pahit. Atlet-atlet datang dengan persiapan matang, latihan bertahun-tahun dan semangat fair play. Namun yang mereka bawa pulang bukan hanya medali, melainkan luka batin dan rasa ketidakadilan. Kalah itu biasa, tapi kalah dengan cara seperti ini yang menyakitkan, ujar salah satu atlet senior. Banyak pihak menilai Indonesia justru menunjukkan martabat dengan tidak membuat kegaduhan berlebihan. Namun publik di tanah air tidak bisa dibungkam. Media sosial dipenuhi kritik, kekecewaan dan kemarahan. Ini SEA Games apa tuan rumah games? Tulis seorang netizen. Kalimat yang kemudian viral dan mewakili perasaan banyak orang. SEA Games di persimpangan jalan. SEA Games 2025 Thailand kini berada di titik krusial. Jika semua ini dibiarkan berlalu tanpa evaluasi, maka kepercayaan publik akan terus terkikis. Ajang yang seharusnya menyatukan Asia Tenggara justru bisa menjadi simbol ketidakadilan yang dilegalkan. Sportivitas bukan hanya soal menang atau kalah. Ia adalah soal keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap semua peserta. Jika wasit, sistem, dan struktur kompetisi berat sebelah, maka kemenangan sebesar apapun akan selalu dicurigai. Di balik gemerlap 160 medali emas Thailand, satu pertanyaan besar terus menggantung di udara. Apakah kemenangan ini benar-benar murni prestasi, atau ada harga mahal yang harus dibayar oleh martabat olahraga Asia Tenggara? Dan jika SEA Games tidak berani bercermin dari skandal ini, mungkin publik sudah bisa menebak satu hal sejak edisi berikutnya. Juara sudah ditentukan bahkan sebelum pertandingan dimulai.